Shalom warga kerajaan. Pengurapan yang daripada Tuhan untuk para penuai. Tidak untuk orang malas, tidak untuk orang yang takut, tetapi bagi penuai akhir zaman. Dan kita tahu bagaimana ketika murid-murid sedang ketakutan, sembunyi di dalam sebuah rumah. Dan pintu yang tertutup, Yesus datang dan berkata jangan takut. Dia menghembuskan Roh Kudus. Dan mereka dilahirkan kembali. That's the first blessing. Lalu kemudian hari raya Pentakosta, mereka menerima lidah-lidah api dan tiupan angin. Bukan lagi hembusan yang biasa, tapi tiupan angin yang besar. Karena tidak cukup untuk mereka untuk semua, mereka menerima kuasa. Dan kita tahu Kisah Rasul 3, bagaimana ada orang lumpuh sejak lahirnya. Ya, itu dibangkitkan dan menjadi kesaksian luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi pada gereja Tuhan di Indonesia. Amin, saudaraku. Tetapi masih ada lagi. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka berkumpul, kemakmuran datang. Haleluya. Sebab ketika Yesus dibangkitkan itu hari raya, yaitu saudaraku buah sulung. Ketika mereka melambaikan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan gandum dari bumi dan memberikan anggur untuk mereka minum. Dan firman Tuhan mengatakan bagaimana tidak ada yang kekurangan dari antara mereka. Ada saja yang menjual properti mereka, ya, menjual apartemen mereka, menjual rumah mereka kedua dan sebagainya, diserahkan di kaki rasul-rasul dan tidak ada seorang pun yang kekurangan pada mereka. Saya percaya kita masuki satu musim baru yang belum pernah kita alami. Jadi pertama akan banyak orang diselamatkan, dilahirkan kembali. Bukan jadi anggota gereja, bukan cuma punya pengetahuan sebagai murid, tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab to enter into that kingdom, you must be born again. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Lalu kemudian berkat kedua, kuasa. Saya menerimanya 40 tahun yang lalu. Dan saya melihat sendiri orang buta dicelikkan, yang dirasuk setan diusir. Dan bukan cuma itu, ada lagi saudaraku, kemakmuran. Saya tidak peduli orang lain ngomong apa, tapi itu firman Tuhan. No one lacking among them. Kita melihat bagaimana bangsa Israel 3 juta lewat padang belantara. Tidak ada satu warung di situ, tidak ada warteg di sana, tidak ada KFC di sana. Tuhan kirimkan yaitu roti dari sorga. Sehingga mereka sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak jadi dimakan ngengat selama 40 years. Bukan cuma itu, mereka bisa memberikan yaitu korban kepada Tuhan. Ya, semua yang terbaik ketika pembangunan kemah suci di padang belantara, Musa berkata cukup, gak usah kirim lagi, sudah berlimpah-limpah. God is a God of abundance. Dan saya kira ini yang tidak disukai oleh iblis. Sebab ada perintah Tuhan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita naik sepeda kita tidak bisa sampai ujung bumi. Kita perlu pesawat jet, ya, pesawat jet untuk membawa kita ke sana. Tidak usah minta jet pribadi, bikin repot, ya. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan akan memfinance, yaitu tugas yang Dia berikan kepada kita sampai ujung bumi. Itu perintahnya. And the kingdom of God is a kingdom of abundance. Dan kekayaan dan kemuliaan Sang Raja akan ditunjukkan lewat saudara dan saya. Bagaimana orang Yahudi bisa iri kepada yaitu warga kerajaan lewat eklesianya. Yaitu mereka tidak iri melihat karunia-karunia roh. Mereka akan iri ketika Tuhan membuat mereka lacking nothing. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Bapak terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dalam setiap situasi, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Dalam setiap situasi, Engkau selalu saja memimpin kami, melatih kami untuk makin hari, makin berkenan di hadapan-Mu. Sekarang Tuhan, izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon Engkau pemilik firman membukakan rahasia itu buat kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak membukanya buat kami, kami tidak akan pernah mengerti firman.
Mari Roh Kudus Engkau bekerja baik yang onsite maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing secara online. Cengkeram kami dengan hadirat yang sama. Kami percaya Tuhan Yesus Maha Hadir dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus yang siap renungkan firman bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Waduh, selamat datang saudara ya. Ini sudah waktunya, nanti sebentar lagi kita mungkin harus saya renovasi atau cari tempat gitu ya. Ini mulai mulai penuh yang onsite, puji Tuhan. Kita masuk pada minggu terakhir di bulan Mei. Itu program kita dari pusat, tema adalah masih tetap train. Jadi train itu dilatih, melatih ya, kemudian membuat diri kita makin cakap, makin expert, makin kuat di dalam Tuhan. Ya, setelah beberapa minggu kita secara kontekstual belajar dari Pantekosta, dari Roh Kudus, sekarang kita kembali ke laptop, masuk kepada tema bulan ini. Train, kita dilatih. Nah, ini season of summer, diberi judul Kingdom Training. Waduh, Kingdom Training. Wah, ini apaan ini? Jadi begini ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayatnya bisa kita baca. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ini merupakan ulasan hamba Allah yang luar biasa yang memimpin umat Israel dalam perjalanan di padang gurun, yaitu Musa. Ketika Musa menuliskannya ini di kitab Ulangan, dia mengenang betapa Tuhan yang disembah Yahweh itu melakukan atau memperlakukan umat Allah itu laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini pengertian ini saya pakai untuk menyeberangkan dari makna bahwa budaya, salah satu kultur atau budaya di dalam kerajaan Allah adalah ya kingdom training. Salah satu kultur, salah satu budaya di dalam kerajaan Allah adalah dilatih, dilatih, dan dilatih terus. Mengapa demikian? Ya karena standarnya tinggi sekali. Standar kerajaan itu Kristus sendiri, katakan amin. Ya, kenapa kita perlu ditrain, perlu dilatih terus seperti Raja Wali? Bayangkan ini saudara, kalau saya sedikit lebih personality kepada anak Raja Wali itu, ketika dia selesai menetas, ingat Raja Wali selalu memilih pucuk kanopi yang tertinggi. Bahkan kalau tidak ada, dia akan memilih dataran atau tebing yang sangat tinggi supaya bebas dari predator yang lain. Dia salah satu predator puncak di dalam ekosistem rantai makanan kalau kita belajar. Selalu saja predator puncak itu berada pada puncak tentu saja. Dan di tempat yang tinggi itu dia mengerami anak-anaknya, dan apabila sudah menetas, hari pertama, kedua, ketiga itu adalah bulan madu anak-anak. Ya, dalam bahasa Jawanya dijuju, didulang, disuapi makanan setiap hari. Sampai satu saat induknya berperilaku sedikit aneh dan mulai terbang mengelilingi sarang itu. Si anak belum mengerti, itu adalah sebuah isyarat. Ayo, anak Raja Wali, kalian harus mulai belajar terbang. 1-2 kali putaran, 1 hari lepas hari. Apabila tidak ada respon, sampai pada satu titik, tiba-tiba bumi serasa bergoncang begitu ya, kalau kita ada di bumi ya. Tapi buat anak-anak Raja Wali itu ada sebuah goncangan yang menakutkan. Dan makin lama makin besar, dan mulai kanan kiri sarangnya rontok satu-satu. Apa gerangan yang terjadi?
ternyata mamanya sendiri yang mulai menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sampai satu ketika mau tidak mau, si anak itu harus mulai melompat keluar dan mengepakkan sayapnya. Tentu saja dengan segala kekakuan seekor anak Raja Wali. Kadang-kadang bisa mengepak, kalau toh mengepak paling hanya 1-2 kali kepakan, kemudian daya gravitasi itu menarik dia turun. Betapa menakutkan, kalau boleh ngomong mama, papa. Dia tiba-tiba jatuh meluncur. Dan si induk Raja Wali justru ada di atasnya. Memperhatikan anaknya. Loh, aku ini dijarno. Apa saya dibiarkan? Sampai pada titik tertentu dengan ukuran yang sangat akurat. Ketika tubuh anaknya itu diperkirakan nanti berbahaya atau menyentuh tanah atau cadas atau ranting apapun. Tiba-tiba dengan bentangan 2 meter sayap itu, dia menukik tajam ke bawah anak itu dan tiba-tiba dia sudah ada di punggung mamanya lagi. Waduh, lega rasanya. Dan dibawa lagi naik ke atas. Dijatuhkan lagi. Berkali-kali. Itu dilakukan oleh induknya. Kita mungkin tidak terlalu bisa merasakan keterkejutan itu. Tapi coba kita yang dilempar dari ketinggian bagaimana rasanya, saudara. Satu ketika kantor kami harus studi ke salah satu negara tetangga kita. Kalau tidak salah waktu itu di Malaysia ada yang namanya kereta gantung. Atau di Makau atau di mana saya lupa itu. Saya ini kan kalau gitu-gitu dibayarnya lumoh, saudaraku. Tapi orang bisa royoan bayar, saudaraku. Naik kereta gantung tinggi yang di bawahnya itu kaca. Saya ini kalau dingkluk ke bawah, bahasa Inggrisnya itu awang-awangan, you know. Awang-awangan, rasanya perut ini, usus ini ngelumpuk semua, saudaraku. Apalagi itu sudah jalannya begini, naik turun gunung. Saya membayangkan ini kalau pedot tali ini ya apa ya gitu. Hanya seperti itu saja, walaupun banyak orang. Saya digojlok, ayo Pak Andreas naik. Naik yang mana? Akhirnya saya milih naik yang buntu, yang enggak kelihatan apa-apa. Lebih murah memang, tapi lebih tidak menantang. Wes sing nom-nome saya bilang, wes gak ngono ya gak popo lapo ado-ado. Dari Indonesia kalau hanya begitu. Ya, belum lagi kemudian dibawa ke tempat lain, di satu tempat rekreasi. Ya sudah sama, intinya begitu. Dibawa roller coaster naik. Saya tuh mikir-mikir ini bayar sekian $. Diontang-anting no gak karu-karuan. Diturunkan dari atas. Sampai bawah mau menyentuh, dinaikkan lagi. Sampai satu ketika saya terjebak. Menurut ceritanya di situ dan gambarnya sepertinya tidak serem. Ya sudah saya masuk saja, begitu masuk lampu dipateni pet. Ternyata tiba-tiba dibawa naik. Belum sempat habis keterkejutannya, sepertinya dilepas lagi turun ke bawah. Saya bayangkan saudara-saudara. Usus halus, usus besar, usus buntu. Itu ngumpul jadi satu di sini rasanya. Sudah saya pokoknya sembuh kapan marine. Itu pengalaman mengerikan walaupun terkontrol. Kita tahu pasti. Standar keamanannya sudah tinggi. Tapi bayangkan Raja Wali. Ya, tanpa pengaman loh. Dia terjun bebas bukan tandem itu. Bawa dari ratusan meter di atas. Itulah cara Allah yang ingin diseberangkan oleh Musa ketika melatih anak-anaknya untuk mendapatkan kekuatan. Dan ini adalah tradisi kerajaan Allah. Warga kerajaan selalu akan terus ditrain oleh Tuhan. Perhatikan ini ya. Warga kerajaan apapun posisi Anda, apapun jenis kelamin, apapun kedudukan Anda,
Anda akan disiapkan terus oleh Tuhan selama hayat di kandung badan. Anda akan memasuki training kerajaan. Akan memasuki terus pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Allah. Kadang rasanya seperti menyakitkan, tapi memang itu kurikulum yang harus ditempuh buat warga kerajaan. Tidak ada pengecualian lain. Bahkan bukan hanya seperti Raja Wali, bangsa Israel dilatih seperti ini dalam Hakim-Hakim pasal 3. Dikisahkan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Ketika Israel dibawa masuk ke Kanaan, ternyata ada campur tangan Tuhan. Saya pikir-pikir sampai hari ini itu belum selesai. Hari kekinian ini baru saja gencatan senjata kan di Timur Tengah. Itu bahkan kelompok Hamas sudah pidato. Kami akan terus jadi duri bagi bangsa Israel. Baru minggu lalu loh. Musuh Israel itu pidato demikian. Itu sumbernya dari sini saudaraku. Hakim-Hakim 3 ayat 1-2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal. Gunanya apa? Mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Siapa itu? Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan sampai hari ini. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah, nah ini, dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara, dalam hidup akan selalu seperti ini di kerajaan Allah itu. Maka menjadi warga kerajaan Allah memang banyak berkat. Tapi jangan lupa, kultur kerajaan itu bukan santai, tetapi selalu memasuki pelatihan. Orang Israel saja yang dijuluki sebagai biji mata Allah, itu harus memasuki pelatihan itu. Maka beredarkan di medsos, bahkan wanita-wanita Israel yang anggun dan cantik-cantik itu, mereka juga bawa basoka. Juga bawa M16 kan begitu kemarin. Kita lihat seperti itu kondisinya. Walaupun punya Iron Dome, tapi mereka itu berlatih terus sampai hari ini. Ini adalah gambaran nyata bahwa di dalam lingkup tradisi kerajaan Allah, kita orang percaya akan terus dilatih oleh Tuhan. Allah seolah sengaja membiarkan bangsa asing ada di tengah-tengah mereka. Memang di satu sisi itu adalah penghukuman Israel karena tidak patuh untuk ditumpas. Tetapi sesungguhnya di pihak Tuhan juga ada hasrat untuk melatih mereka. Ingat loh, kadang Allah sengaja menaruh orang-orang atau keadaan sulit di sekitar kita. Ayo mulai duduk tenang, baik yang onsite maupun yang online. Perhatikan hidup saudara selama ini. Ada di antara kita yang tidak punya situasi sulit? Angkat tangan. Adakah di antara saudara-saudara yang tidak punya pihak atau orang-orang sulit yang hadir dalam hidupmu? Halo? Di kantor, ada enggak orang sulit? Bayangkan coba. Di marketplace, di toko, di keluarga. Ayo, coba. Ada enggak itu yang dibiarkan Tuhan sampai hari ini di gereja? Dada. Saudara, ini keniscayaan loh. Ini keniscayaan. Maksudnya apa? Ya supaya keturunan-keturunan orang Israel secara rohani ini pun yang tidak mengenal perang Kanaan dilatih oleh Tuhan. Katakan amin. Loh saudara enggak kenal perang Kanaan loh. Ingat ilustrasi dulu, di setiap ikan tuna itu selalu ada lele, saudara, yang akan membuat dia terus bergerak. Selalu Tuhan izinkan keadaan, situasi bisa kesulitan keuangan, bisa kesulitan ekonomi, bisa kesehatan yang terganggu seperti ini.
Itu semua situasi-situasi sebetulnya yang dalam kontrol Allah untuk melatih orang percaya. Katakan amin. Saudara, ingat loh, di kerajaan Allah ada situasi ini. Kalau orang bisa siapa saja, seolah-olah sama Tuhan itu sengaja dibiarkan untuk jadi sparring partner kita setiap hari. Wow, asik bukan? Anda punya sparring partner di kantor? Anda punya sparring partner di rumah? Maksudnya bukan koyok petinju, sansakan, tunjuk-tunjukan, itu bukan. Tapi gatel pikir, gatel hati, memerlukan stamina emosi saudara untuk dihadapi. Anda punya customer yang demikian kalau Anda di market? Saudara, itu adalah situasi yang mentrain kita. Untuk kita makin lama, makin seperti Yesus. Seperti di awal saya katakan, kenapa ini tradisi kerajaan Allah? Di kerajaan Allah itu ada dua. Ada kingdom culture. Nyata? Ada kingdom culture di situ. Ada budaya kerajaan Allah. Ada kingdom mentality, ada mental kerajaan Allah. Tapi juga ada kingdom lifestyle, ada kehidupan, gaya hidup kerajaan. Dan semua itu tidak ujuk-ujuk tiba. Tapi melewati pelatihan-pelatihan ini. Nah, pertanyaannya, mengapa sih penting itu? Jawabnya sudah sebetulnya dalam Hakim-Hakim 3 ayat 2. Supaya mengenal orang-orang Israel itu dilatih oleh Tuhan. Tapi kenapa mesti dilatih? Balik lagi kolaborasikan antara Raja Wali dan bangsa-bangsa yang harus diizinkan Tuhan. Ada itu. Pertama, supaya umat Tuhan, orang Israel, memperoleh otot rohani. Otot rohani. Kekuatan rohani. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel. Jelas di situ. Dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Kenapa saudara diizinkan dilatih sampai hari ini oleh Tuhan? Koyok gak mari-mari yo. Dulu ada tema pruning, tapi ini mirip-mirip lah. Pelatihan-pelatihan kingdom training itu bukan cuma 1 semester. Kalau kita hanya untuk melengkapi paradigma dasar, nanti kita akan ada pengajaran. Itu ada batas waktu lah, sekian kali pertemuan, lulus, saudara diberi sertifikat. Tapi untuk masuk di dalam kingdom yang sesungguhnya, Anda membutuhkan pelatihan seumur hidup, katakan amin. Jangan takut saudara. Makin kita dilatih, kita akan makin memiliki otot-otot rohani. Cakap di sana, jadi kuat. Raja Wali, kalau tidak dipaksa sarangnya dibongkar, dia tidak akan pernah bisa terbang. Kenapa begitu? Raja Wali itu aneh, saudaraku. Kalau saya baca referensi, saya suka National Geography, lihat itu ya. Raja Wali itu bukan hanya burung yang bisa terbang. Tapi keistimewaannya Raja Wali ini adalah melayang. Beda, saudaraku. Dalam ketinggian tertentu, dia cuma mengedangkan sayapnya dan angin yang akan membawa dia. Dan itu butuh keseimbangan sayap yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Daya jelajahnya bisa 400 km. Coba saudara, ndaplang 5 menit kuat saudaraku. Ayo saudara. Tapi Raja Wali justru dia bisa hemat energi. Dia tidak butuh apa-apa. Kalau ada musuh yang mengganggu dia tenang aja, bawa dia naik. Angin membawa dia naik. Hanya diginikan seperti sayap pesawat itu, kalau mau naik turun dia itu cuma geraknya atas bawah, dia itu bisa naik di bawah angin. Dan sayapnya cuma gini doang. Sudah dia naik ke bawah. Itu keistimewaannya Raja Wali. Sehingga dia bisa menembus sampai atmosfer di atas. Dan itu butuh otot-otot yang kuat. Kedua sayapnya.
Gak eplek kaya emprit ngene iku terus. Balik uwit meneng ngene maneh. Raja Wali anggun banget, Bro. Makanya Raja Wali itu anggun. Jarang ada, dia enggak bertengger di sini, enggak. Bukan tempatnya. Dia ada di on the high place. Itu Raja Wali. Dan dia butuh otot. Yang kedua ini, supaya kita dilatih itu cakap menghadapi hidup. Sedikit demi sedikit, mengomentari bangsa-bangsa asing itu dalam Keluaran 30 dikatakan juga demikian. Tuhan itu nanti sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu. Kapan? Sampai mereka siap, engkau beranak cucu sedemikian, sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ketika orang asing itu ada di Israel, Tuhan itu sanggup memusnahkan mereka 1 hari selesai. Tapi Tuhan ngomong enggak. Tak halau sedikit demi sedikit. Jadi musuh itu dibuang sedikit-sedikit. Dingai titik. Supaya apa? Sampai engkau betul-betul firm, cakap menghadapi. Kalau mereka tidak ada semua dalam kitab Keluaran disebutkan binatang akan lebih banyak dari orang Israel nantinya. Iya loh, kalau golongannya Goliat, golongannya Filistin itu ditumpas dalam 1 hari waktu itu, tentu bangsa Israel akan berhadapan dengan singo, macan, beruang, begitu kan? Nanti binatangnya terlalu banyak buat kamu. Jadi mereka itu dipakai keseimbangan oleh Tuhan. Intinya apa? Intinya supaya orang Israel ini memiliki kecakapan dalam hidupnya. Sampai anak-anaknya siap untuk menguasai negeri, untuk mengelola negeri. Makanya dalam sebuah buku pernah Presiden Founding Fathers kita Bung Karno ketika mengetahui Freeport itu begitu kaya, udah biarkan aja, biar bangsaku yang ngurus sendiri, nanti satu ketika. Ya tapi sejarah membuktikan di tengah jalan akhirnya juga gak betah juga, akhirnya diserahkan orang dan baru saja lepas. Saudara, senada dengan kitab Hakim-Hakim dalam kitab Keluaran ini, supaya mereka kuat, mereka cukup banyak orang menguasai negeri, melatih anak-anaknya, baru dia bisa kuasai semuanya. Yang ketiga, kenapa mesti dilatih? Ini perhatikan. Persiapan LBB, apa itu? Persiapan memasuki langit baru, bumi yang baru, saudaraku. Lah ini loh tujuan ini yang ingin saya sedikit lebih dalam. Semua latihan itu fokusnya di sini. Tetapi sesuai dengan janjinya kata Petrus, kita semua ini menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Orang percaya itu dirancang masuk ke sini. Ini kerajaan 1000 tahun. Pemerintah, saudaraku. Makanya jangan kita terlena bahwa nanti kita masuk kerajaan Allah itu kita akan nyanyi kur terus bendino. Bosen, saudaraku. Terus katanya nanti kita di sana nyembah. Enggak. Kita hidup normal di langit baru, bumi baru. Tapi dengan standar full kebenaran, saudaraku. Tujuan kita dilatih itu untuk ke sana, memerintah bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu sejak sekarang ini kita dilatih, di training setiap hari. Tujuannya apa? Supaya kita tidak reject kelak masuk langit baru, bumi baru. Katakan amin. Karena standar di sana itu tinggi. Semuanya di sana high class. Semuanya di sana adalah first class society. Orang dengan tingkat kapasitas yang terbaik. Bagaimana kita warga kerajaan supaya kita kompatibel, supaya kita bisa cocok ada di atmosfer baru itu? Ya harus dilatih mulai sekarang. Katakan amin. Bayangkan ya, di sana itu standarnya tinggi. Kita kalau mau masuk Singapura saja, kalau saudara enggak mau antri, terus langsung dicentang, salah-salah nanti kita dideportasi loh. Hanya gara-gara gak mau antri. Nerombol,
Yuno oyo-oyoan, jongkrak-jongkrakan, itu kan di sini, saudara. Kadang mlebu lift sing njaba yang luar belum keluar, yang dalam belum keluar, yang luar mau masuk. Depan dek ngarepe lift apa gelut, saudaraku. Kalau di Singapura itu ada garis kuning, kita tidak boleh, harus di tepi. Dia keluar baru kita masuk. Di Indonesia disi-disian. Ini harus dirubah. Saudara nyabrang sembarangan di sini, tidak bisa. Atau nyetir sembarangan seperti di sini, ono nyabrang gak peduli, wis giat sampai sing nyabrang. Aduh. Saya tuh kayak akrobat nyabrang. Wis ngekei tondo ini. Orang itu kadang tidak mau memberi kesempatan. Tapi coba saudara ke negeri yang maju. Gitu terus. Gak banyak-banyak 3 kali aja reject sudah. Anda gak cocok hidup di sini, you know? Get out. Itu di dunia, saudaraku. Apalagi di langit baru, bumi baru. Kalau kita tidak di training hari ini, kita reject nanti. Standarnya di sana sangat tinggi. Perlu pelatihan sejak dini di bumi ini. Jadi selama kita di bumi sekarang ini adalah training ground. Kita latihan. Kalau di sini saja kita sudah reject, standar dunia saja kita ditolak, standar langit baru, bumi baru tambah gak katut. Ingat loh, kita ini warga negara kerajaan surga. Standarnya standar surga. Kalau di sini kita males misalnya, di sana nggak ada orang males masalahnya, otomatis ketolak. Kalau di sini kita tidak jujur, di sana tidak ada orang tidak jujur. Langit baru, bumi baru terdapat kebenaran, tidak ada ketidakbenaran. Kalau di sini kita susah mengampuni, masih nyimpen salah orang, reject enggak masuk sana? Pasti reject, karena di sana semua orangnya bisa mengampuni. Standar-standar itu harus dimulai dari hari ini. Kalau kita di sini saja, menurut standar dunia ditolak, standar kerajaan Allah lebih ditolak. Inilah poin ketiga yang kita renungkan pagi ini. Kenapa kita dilatih dan Tuhan mengizinkan kita memasuki training dalam setiap kehidupan. Training bisa lewat sesama kita, bisa lewat situasi-situasi yang hadir, bisa juga lewat keadaan-keadaan zaman. Iya, sekarang lindu diluk lindu, peperangan ada, itu mentrain kita supaya kita pengharapan kita hanya ke sana, di sini sementara. Lewat situasi, coba dari pandemi merantak, dari kesehatan merantak ke ekonomi, dari ekonomi merantak ke rumah tangga loh saudaraku. Banyak di dunia ini gara-gara pandemi, mestinya kan kumpul itu seneng, tapi fakta menunjukkan di banyak belahan bumi makin banyak divorce, makin banyak perceraian. Ternyata ngumpul itu juga tidak menyenangkan buat sebagian orang dan keluarga. Bayangkan loh saudaraku, sendi-sendi goyah. Ini semua seharusnya kita pandang, yes, saya masuk training nih, ayo. Sekarang orang bisnis, untuk menghasilkan laba Rp1.000, kalau dulu hanya dengan mengeluarkan tenaga 1 kilo, sekarang harus mengeluarkan 10 kilo untuk mendapatkan laba yang sama, you know. Hidup akan lebih, effortnya lebih berat. Persaingan lebih ketat, semua sedang mentrain kita. Saya sebagai karyawan, tidak bisa leha-leha seperti 20 tahun yang lalu. Begitu saya leha-leha diselip dengan anak-anak yang masih 20-30 tahun yang bahasa Inggris, komputer Inggris, komputer canggih, sembarang canggih. Lah mungkin ini nutul on off bingung. Lama-lama orang tua ini kesingkir semua loh saudaraku. Kalau kita tidak terus mengupgrade, saya membayangkan, wow kayak begini ya, ternyata learning, long life learning ini, long life training ini, tidak bisa berhenti. Dunia ini sudah menjadi gambaran. Kalau saya mau tetap kanggo di dunia kerja, mau tetap eksis di dunia kerja, saya harus mengerti sekarang, belajar. Apa itu yang namanya komputer, apa itu yang namanya penghitungan masa kini, apa itu,
Dulu kerja itu enggak ada KPI, sekarang ada KPI. Ayo yang kerja-kerja yang sudah merasakan kehangatan dan kesyahduan kemerduan KPI, angkat tangan. Saya tahu di sini. KPI itu standar kompetensi itu loh saudara. Kita semua dinilai. Sulit. Dan itu butuh. Betul-betul butuh. Ketekunan untuk berlatih setiap waktu. Nah kalau di dunia aja standarnya makin begini. Di langit baru, bumi baru nanti jauh. Jadi jangan ngersolo kalau hari ini kita dilatih oleh Tuhan. Katakan amin. Supaya saudara siap masuk langit baru, bumi baru. Oke, hampir 30 menit. Sikap kita bagaimana kalau begitu? Tidak ada cara lain. Kita harus punya komitmen yang kuat untuk melatih dan keras kepada diri sendiri. Katakan amin. Sebetulnya ada kesabaran, ketekunan, keuletan. Tapi itu tidak saya singgung dah. Itu sudah pasti harus berwujud kepada satu hal. Komitmen untuk melatih diri. Firman Allah yang hidup. Pergunakanlah waktu dan tenagamu melatih diri. Supaya engkau tetap sehat secara rohani. Katakan amin. Kita mesti berani melatih diri kita. Berkomitmen betul. Kalau enggak ketinggalan saudaraku. Kita sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Dulu waktu saya bekerja di salah satu bank yang terbesar itu saudaraku. Kita kadang jadi terbengong-bengong. Iya loh saudaraku. Setiap kali datang orang baru. Perusahaan tersebut punya program namanya Management Development Program. Itu kumpulan orang-orang cum laude, summa cum laude di Indonesia yang direkrut di pusat operasional kita, dididik di sana dengan sangat hebat. Lulus 4 tahun mereka langsung diterjunkan ke cabang-cabang seperti kami di sini. Waduh, bumi langit saudaraku. Lihat cara kerja mereka. Waktu itu saya punya respon yang salah. Bagaimana jenjangnya? Kalau begitu kita kan sudah mengabdi sekian tahun kalah dengan anak muda-muda yang itu. Sekarang saya baru mengerti. Mereka didatang ke situ untuk memberi pengaruh supaya kita mau kejam terhadap diri kita. Untuk dibawa ke level itu juga. Begitu loh. Akhirnya tiap-tiap cabang diberi anak lulusan MDB ini. Sekarang baru lihat hasilnya. Saudara tahu. Company itu tetap the biggest in the country sampai hari ini. Etosnya seperti itu. Di tempat yang lain kita bisa nyantai ngobrol. Maaf saya pipis saya angel. Di tempat yang lain kita makan di kantin itu bisa 1 jam. Di sana lep balik mana? Karena antrian nggak habis-habis, saudara. Antrian nggak habis-habis. Sampai dijuluki bang capek antri. Loh yang antri capek, kita yang kerja ya capek loh. Begitu kantor tutup jam 2, jam 3 saudara tahu. Kami gulung komeng di belakang. Sampai tak terhingga waktunya. Waktu itu, di waktu saya muda. Waduh saya sekarang yang masih imut ya kan. Saya tidak ngerti bahwa itu seperti itu. Maka saya berbagi buat saudara. Jangan pernah mengasihani dirimu sendiri mulai hari ini. Pergunakan waktu dan tenaga untuk melatih diri sendiri supaya engkau tetap fit dan sehat secara rohani. Katakan amin. Kalau enggak gitu kita enggak punya komitmen melatih diri. Kita letoy. Dan resikonya kita reject di langit baru bumi baru. Bahaya kan? Ayo sudah. Apapun itu relakan dirimu. Memang tidak mudah saudaraku. Begini ya, latihan itu tidak dapat piala. Latihan itu tidak ada yang tepuk tangan. Latihan itu tidak ada yang nonton. Yang dapat piala itu yang tadi malam ikut itu loh. Liga Champion itu loh. Ada seorang namanya N'Golo Kante. Tak ceritani saudara yang nggak tahu siapa dia. Dia orang Prancis. Dulunya kasta ke-8, di sini antar kampung gitu loh. Kenapa? Karena dia le petit, orangnya pendek. Tidak cocok dengan sepak bola Eropa.
N'Golo Kante ini. Bahasa Perancis le petit. Lek petit kan cara Jawa dukur. Nah ini le petit ini pendek, mungil. Orang tidak menganggap dia itu akan bisa jadi pesepak bola top. Tapi akhir-akhir ini dia selalu the best player. Dan kemungkinan tadi malam juga the best player dia. Karena membawa juga klubnya menjuarai Liga Champions tahun ini. Tapi saudara tahu yang dia rasakan. Latihan hari-hari di dalam hari yang sunyi itu ndak ono sing nonton. Tidak ada yang memberi tepuk tangan. Tapi komitmen melatih diri itu hanya untuk kita dan Tuhan. Supaya namanya dipermuliakan. Amin. Kalau saudara memaafkan orang, membiarkan dirimu mungkin luka, tapi engkau saudara bisa merawat lukamu bersama dengan Tuhan. Engkau mungkin harus balas dendam, tapi katakan Tuhan aku ampuni orang yang bersalah. Mungkin sebanyak-banyaknya luka batinmu dan engkau bisa rawat itu dalam kesunyian. Dan engkau datang bersama Roh Kudus dan ngomong, Tuhan ini baik buat aku akan keluar sebagai pemenang. Nanti dalam pertandingan hidup sesungguhnya, layak engkau pegang. We are the champion in the world. Layak saudara nyanyi, we are the champion. I am the champion. Ayo, ketika saudara hari ini sedang berada di tempat-tempat training ground kehidupan masing-masing, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu hubungan yang sulit, baik dengan orang dalam rumah, orang dalam komunitas, orang dalam kantor, tetap fokus dirimu kepada Allah. Tuhan, kau mau apa buat saya? Dan aku mau ikuti apa yang kau mau. Jangan berontak. Komitmen melatih diri ini penting. Tidak ada juara yang tidak punya komitmen melatih diri. Dalam sunyi semua orang pada tidur. Kalau saudara tahu Messi, saudara tahu Ronaldo, saudara tahu siapa itu. Mereka datang ke tempat latihan paling awal dan pulang paling akhir. Mereka selalu memberi lebih. Extra mile mereka berikan. Makanya mereka bisa berprestasi luar biasa. Komitmen ini loh yang harus kita ambil hari ini. Ayo, kalau mau maju di dalam Tuhan, katakan kau capek. Ya sudah Tuhan, saya capek kerja hari ini. Tapi ketika Tuhan ngomong, nah aku rindu. Kita ngomong-ngomong sebentar yuk, barang 1 pasal, 2 pasal. Apa yang kau lakukan? Tuhan capek besok ya. Itu bukan mental komitmen melatih diri itu. Saudara harus, yes sir, saya akan baca Alkitab. Lek ngantuk raup. Udah baca terus. Kita ini kekurangan di sini, saudaraku. Kekurangan di sini. Sehebat apapun firman Tuhan disajikan dari mimbar ini, hasilnya cuma satu. Apakah kita punya komitmen terhadap diri kita sendiri untuk kita tidak reject nanti di langit baru, bumi baru. Camkan ini. Katakan amin. Ayo. Saudara tidak salah tiba-tiba difitnah orang. Pilihannya balas, maafkan. Balas, maafkan. Kalau saudara enggak komitmen melatih diri. Tuhan, engkau salah apa dulu? Engkau enggak salah apa-apa. Tapi engkau juga difitnah, disalah mengerti dan macam-macam. Dan aku sekarang anakmu, beri aku energi yang sama seperti engkau. Supaya aku sanggup memikul salib ini. Walaupun tidak sampai meneteskan darah. Roh Kudus tolong saya. Ketika Roh Kudus menolong kita, tiba-tiba kita cakap dan kita mampu. Kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara tahu ketika Yakub takut ketemu Esau, dia bergumul. Bisa juga ditafsirkan bergumul dengan Allah, tapi sebenarnya dia sedang bergumul dengan Yakub yang lama. Untuk mematikan dirinya sendiri. Ada dalam bayangannya betapa dia telah menipu kakaknya, macam-macam tipu daya bekerja sama dengan mamanya, itu menghantui dia. Dan di tepi sungai Yabok dia harus berperang itu sampai fajar. Ketika orang bisa menang, karena komitmen menempa dirinya dalam training-training kerajaan. Hadiahnya ketika fajar menyingsing, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Dan saudara tahu, Israel lah yang menerima berkat kemenangan sampai hari ini. Dan terakhir, sikap kita apa?
menguasai diri. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Yang ngomong begini ini bukan orang kaleng-kaleng. Tapi ini tokoh Alkitab yang menulis kurang lebih 14 surat. Kitab Perjanjian Baru hampir separuh dihiasi oleh beliau. Dan beliau sudah mempertobatkan banyak orang, ribuan orang. Masih ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah melakukan atau memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayo hari ini, komitmen ini kita tumbuhkan kembali. Jangan takut COVID, saudara-saudaraku. Saudara tetap jaga prokes kesehatan, hidup dengan benar. Tidak sembrono, ekonomi sekarang mungkin yang lagi sulit. Sudah, aku menguasai diriku dalam segala hal. Mana yang bisa dipangkas, dipangkas. Yang enggak, aku akan kerja. Hari ini belum berhasil, oke, besok aku pasti berhasil. Bersama Tuhan aku bisa. Masuk terus, menguasai diri sepenuhnya. Dan kita akan jadi pemenang. Ada sebuah quote, saya tutup. Ini dari Andre Wongso dan The Pilgrims. Jika kita keras pada diri sendiri, kehidupan itu akan lunak pada kita. Jika kita lunak pada diri sendiri, kehidupan akan keras pada kita. Semua pemenang itu selalu lahir dari kawah candra di muka pendidikan. Training kerajaan. Kalau kita masuk ke hikayat, saudara bingung tambahan. Tidak ada Gatot Kaca kalau tidak ada kawah condro di muka, saudara. Gatot Kaca yang katanya Pak Roni itu otot kawat balung wasi tidak akan terjadi kalau dia tidak masuk kawah candra di muka. Tidak ada orang hebat tanpa dia mau bayar harga. Bukan terhadap orang lain, terhadap diri sendiri. Kita harus keras pada diri kita sendiri. Maka kehidupanmu akan menjadi lunak akhirnya. Tapi jangan memanjakan dirimu. Kehidupan akan keras buatmu. Kiranya firman ini bisa kita terima dengan segala ucapan syukur. Ingat, standar kita langit baru, bumi baru. Kekekalan sampai di puncak di sana. Kalau hari-hari ini kita masuk pelatihan yang mungkin sulit, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus sudah diturunkan. Kita sudah peringati minggu lalu. Kita tidak pernah jalan sendiri. Ayo, training model apapun. Kita akan lulus nanti. Keluar. Nanti saya berdoa untuk adik Daniel. Sebentar lagi akan masuk kepolisian mungkin. Tapi pastilah Tuhan tolong dia. Kalau lulus dari sana, dia pendidikan 4 tahun. Keluar nanti kalau di ketentaraan letnan 1 sudah perwira menengah. Saudara. Tapi pendidikannya 4 tahun. Kita saudara, kalau lulus, kita akan jadi orang-orangnya Tuhan. Memerintah bersama dia di langit baru, bumi baru. Jadi kesulitan-kesulitan hari ini, anggaplah sebuah latihan untuk masuk ke sana. Tuhan memberkati jemaat onsite dan jemaat online.